Bismillah, alhamdulillah. Dalam kajian para ulama-ulama kita, takabur itu ternyata memiliki 7 akar, 7 penyebab. Penyebab takabur yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah harta, yang keempat adalah kesempurnaan fisik, yang kelima adalah garis nasab, yang keenam adalah kekuatan atau jabatan, dan yang ketujuh adalah popularitas. Inilah 7 penyebab seseorang bisa takabur. Dan biasanya masing-masing orang punya sebab sendiri-sendiri. Artinya ada orang yang takabur dengan harta dan dia nggak takabur dengan yang lain. Tapi tidak berarti saat ketujuh faktor takabur ini tidak ada, berarti tidak ada takabur. Ulama kita menegaskan ada orang tertentu yang memiliki jiwa yang busuk. Sehingga walaupun dia tidak memiliki faktor-faktor takabur, namun dia bisa takabur. Dia nggak punya ilmu, dia nggak punya harta, nggak punya jabatan, nggak punya sesuatu yang bisa untuk membesarkan diri. Namun dia tetap membesarkan diri. Caranya, biasanya dengan selalu menghubung-hubungkan diri dengan orang-orang hebat. Pejabat fulan adalah teman sekelas saya. Atau misalnya milioner fulan adalah teman sekampung saya. Dia tidak bertujuan menyebutkan pejabat dan si milioner itu dalam rangka memperkenalkan si pejabat dan si milioner. Tapi tujuan dia adalah ingin membesarkan diri dengan menghubungkan dirinya sendiri dengan pejabat dan milioner itu. Saat di tangan tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya besar, maka dia menghubungkan dirinya dengan orang besar untuk membesarkan diri. Baiklah, sebab takabur yang pertama adalah ilmu. Bagaimana mungkin ilmu yang idealnya memperbaiki seseorang tiba-tiba membuatnya takabur? Jawabannya karena 2 hal. Pertama, karena niat yang buruk. Niat yang buruk dalam mencari ilmu akan membuat seseorang takabur. Misal, seseorang mencari ilmu untuk menonjolkan diri. Seseorang mencari ilmu untuk membangun popularitas diri. Seseorang mencari ilmu untuk bisa mengalahkan orang lain dalam berdebat. Niat-niat yang buruk dalam menuntut ilmu membuat ilmu itu hanya sebuah alat ketakaburan. Penyebab yang kedua, ilmu pun membuat seseorang takabur kalau ternyata ilmu yang dipelajari itu bukan ilmu yang sesungguhnya. Misalnya ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu tentang jarah. Ilmu tentang bagaimana menilai orang lain. Walau sebagian orang menganggap ini adalah sebuah manhaj, tapi itu keliru. Ilmu dalam Al-Quran adalah ilmu yang membuat seseorang semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ilmu yang membuat seseorang semakin berani mempermainkan kehormatan orang lain, ilmu yang membuat seseorang semakin berani mencederai harga diri orang lain, ini tidak dinamakan dengan ilmu. Ini adalah sampah. Karena hakikat ilmu adalah khasyah, yaitu sesuatu yang membuat Anda semakin takut kepada Allah, di mana Anda tidak berani menentang perintahnya, Anda pun tidak berani melanggar larangan-larangannya. Wallahu a'lam.